Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita di dalam istirahat kita, dalam tidur kita, sehingga kita dibangunkan ada dalam keadaan sehat. Dan syukur Tuhan sudah menyediakan berkat firman-Nya pada pagi hari ini melalui renungan pagi. Pada hari ini Selasa 14 Maret 2023 yang diberi tema Kemuliaan Allah dinyatakan. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, berbicaralah kepada kami. Pakailah firman-Mu ini untuk mendengar kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakailah firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ada dua ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Yesaya 66 ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Yang kedua dari 2 Korintus 4 ayat 6 demikian. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu yang sungguh dikasihi Tuhan, kalau kita amat-amati dalam kehidupan kita, berjuang memang tidak gampang. Meski banyak orang yang memotivasi dirinya dengan mengingat orang-orang yang dikasihinya atau yang sudah berjasa dan berkorban bagi mereka, ada kalanya keletihan akibat beratnya beban kerja atau beban hidup membuat semangat ketika berjuang menjadi lemah, bahkan akhirnya menyerah dalam keputusasaan. Mengingat orang-orang yang kita kasihi atau mereka yang telah berjasa di dalam hidup kita, biasanya memampukan membuat kita kembali bersemangat.
jika mereka ini saja sudah mampu mengembalikan semangat kita, apalagi Tuhan. Itulah sebabnya kita diajak untuk selalu mengingat Tuhan dalam tiap langkah kita, terutama ketika kita sedang didera keletihan akibat beban berat yang bisa melemahkan dan membuat kita putus asa. Bapak Ibu yang sungguh dikasihi Tuhan, hal ini juga mungkin sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang pada zaman Nabi Yesaya sering mengalami pembuangan. Mereka mungkin juga berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Oleh sebab dahsyatnya hukuman Tuhan yang mereka harus jalani berkali-kali di dalam kehidupan mereka. Namun Nabi Yesaya datang dan menguatkan mereka serta menjelaskan bahwa penghukuman atau keadaan yang kurang baik yang mereka terima adalah hasil dari perbuatan mereka. Tetapi Yesaya ingin agar bangsa Israel itu tidak lupa jika mereka bertobat, mereka akan diselamatkan dan dipulihkan dari keadaan mereka. Penghukuman yang mereka terima menjadi sebuah jalan dari Tuhan untuk membawa mereka kembali kepadanya. Bahkan dari semua hal itu, Tuhan merancangkan agar keselamatan menjadi nyata bagi banyak bangsa. Bukan hanya Israel, tetapi semua bangsa dari berbagai penjuru dunia akan melihat kemuliaan Allah melalui Israel. Dan hal itu juga menjadi nyata pada zaman para rasul. Salah satunya pada zaman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menegaskan bahwa keselamatan yang mereka peroleh adalah karena Allah bekerja dan merancangkan kebaikan dari kejahatan yang terjadi, yaitu gelap menjadi terang, dan semua itu semata-mata agar semua bangsa melihat kemuliaan Allah. Yang nyata kemuliaan itu nampak pada Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Bukan saja Israel, tetapi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah boleh saja datang ketika kita berjuang. Besar atau kecil, itu bukan soal masalah. Apa yang menjadi soal adalah
Apakah kita mau terus mengingat Tuhan, atau kita malahan melupakan Tuhan dan memilih fokus untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada? Jika Tuhan merubah dari gelap akan terbitlah terang, maka kita harus dimampukan untuk melewati segala masalah-masalah. Kita harus mampu untuk melepaskan diri dari masa lalu. Dan kenapa kali ini Tuhan tidak sanggup juga untuk melepaskan kita? Mari kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami resapi, dan biarlah Tuhan memberi kekuatan dan keberanian untuk melaksanakannya. Kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan, sehingga segala kemuliaan dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami memohon. Amin. Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.